Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa besar dan ajaib karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita akan selalu nyata sepanjang waktu. Apapun permasalahan Bapak Ibu yang hadapi saat ini, mari hari ini siapkan hati kita untuk kita menyiapkan waktu sebentar untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan karena Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Betapa besar dan agung dan mulia karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami, rahmat-Nya yang selalu baru, yang tidak pernah berubah. Dan kami percaya hari ini kami akan merasakan indahnya kebersamaan ketika kami mendekat kepada Engkau. Oleh sebab itu, siapkan hati kami lepas pribadi dari lepas pribadi. Urapi kami semuanya, karena biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang kami tinggikan pada hari ini. Karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak, dari kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama mari katakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari kita tinggikan sekali lagi, katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab hanya Kau yang Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama katakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, karyanya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Adil dan benarlah jalan-Mu. Sebab hanya Kaulah Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Bersama saya katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah
seakan sujud kepadamu, karena Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Oleh sebab itu hari ini segenap umat-Mu kami mau meninggikan Kau lebih lagi bersama-sama dengan segenap hati pengagungan. Mari kita agungkan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak kudus, sebab Kau sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Dia Tuhan, sebab Kau yang layak kami disembah, layak disembah. Raja segala bangsa, berikan pengagungan-Mu, berikan penyembah-Mu pada hari ini kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, karena Dia yang layak kami tinggikan. Kami sembah Kau, sebab Kau yang layak, Yesus yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa waktumu kepada Tuhan. Berapa menit kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan bahasa nama-nama Yesus. Tinggikan nama-nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agungkan Dia, pujilah Dia, kebesaran Dia, karena Dia yang layak kami tinggikan Tuhan. Untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang selalu baru, rahmat-Mu yang tak pernah berhenti, selalu baru kasih-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu.
Dia baik bagi kehidupan kita semua. Dan dia sangat baik. Oleh sebab itu kami mengatakan, Allah itu baik. Sekali lagi katakan aja itu. Ya, sebab Allah baik dalam kehidupan kami. Ya, Yesus baik, Yesus baik, kuasanya. Sekali lagi katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik bagiku. Sekali lagi, Yesus baik. Segala pujian, syukur kami kembalikan kepada Engkau yang layak kami agungkan. Dan saatnya pada hari ini kami ingin bersuka cita lebih lagi bagi semua. Mari semua umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Amin. Oleh sebab itu saatnya gereja Tuhan, umat Tuhan bangkit. Pergilah, nyatakan kuasanya bagi kita semua. Amin. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan, umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Umat Tuhan siap katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kebesaran
bangkit pada hari Minggu, dia tidak langsung naik ke surga. Dia memberikan waktunya sebentar untuk memberitakan kepada murid-muridnya, untuk mempersiapkan diri bahwa kerajaan Tuhan akan hadir dalam kehidupannya. Oleh sebab itu pada hari ini kita percaya bahwa kebangkitannya tetap nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, percaya bahwa di dalam Tuhan ada hidup. Tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Percaya bahwa di dalam Tuhan ada hari esok. Percaya di dalam Tuhan ada janji dan masa depan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa saudara dan saya, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bersama dengan jemaat Tuhan katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Biar jemaat saja katakan, sebab Dia hidup. Sambil kedua tangan kita diangkat di atas. Percaya bahwa Dia hidup. Percaya masa depan Tuhan yang menjamin. Saudara tidak perlu khawatir akan hari esok, karena setiap hari Tuhan akan selalu berkati kita semua. Sekali lagi biar jemaat saja katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dengan semangat katakan, sebab Dia hidup, kami tak gentar, tak gentar. Karena Tuhan yang sudah menjamin hidup Bapak Ibu Saudara, Dia akan pegang hidup saudara. Oleh sebab itu, lebih semangat lagi. Katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia hidup, ada hari sambil angkat kedua tangan kita. Sebab Dia hidup, Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menjamin hidup saudara. Katakan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dalam hati katakan, sebab Dia hidup. biarlah Tuhan selalu menjadi hadir di dalam Bapak Ibu Saudara. Apapun permasalahan yang saudara hadapi hari-hari ini, saudara jangan khawatir.
saudara tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menjamin hari esok. Tuhan akan menjamin setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Oleh sebab itu, ini pernyataan setiap umat pada hari ini. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup, sambil lambaikan, sebab Dia hidup. Pada hari esok akan ada hari esok yang penuh harapan. Akan ada hari esok yang penuh harapan. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, 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 haleluya. Mari siapkan hati kita. Kami ingin datang lebih lagi menyembah Engkau dalam kudus. Kami ingin menghampiri tahta-Mu yang penuh dengan kasih karunia. Karena kami percaya bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Kekuatan kami ketika kami tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena Kaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami mau mengatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kami percaya kekuatan bersama dengan Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanyalah Kau Yesusku dalam segalanya. Kaulah segalanya di dalamnya. Ini kami mau katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati kami mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Kamu mau ingin mengenal-Mu lebih lagi. Kami ingin menghampiri tahta-Mu. Ini kami ya Bapa. Ini pernyataan kami, kekuatan kami hanya di dalam Kau. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
kasih Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kuasa yang tak terbatas, Yakin bahwa kuasa yang nyata dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya ada kuasa, kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini. Sekali lagi kelepasan terjadi di sini. Sekali lagi kita sembah Dia, kami sembah Dia, kami tinggikan Dia, sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Sekali lagi sembah Dia, sebab hanya Kau yang layak kami sembah, sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia yang hadir dalam hidup kami. Rasakan hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia yang selalu berdiri dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari gini kita semua yang ada di tempat ini kurang mengasihi Tuhan, kurang mencintai Tuhan. Tuhan inginkan hari-hari ini Dia lebih ingin untuk setiap umatnya lebih rindu datang mendekat, mencari wajah-Nya. Apapun permasalahan Bapak Ibu yang hadapin hari-hari gini, mari kita tinggalkan sejenak. Fokuskan hidup kita hari ini untuk datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mencari Dia wajah-Nya. Percaya mujizat, kelepasan, kesembuhan akan terjadi pada hidup kita semua yang hadir pada hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini setiap hati kami. Kami tahu apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap semangat mengiring Kau. Kami mau tetap lebih lagi mencari wajah-Nya lebih lagi. Oleh sebab itu, siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberkati kami semuanya. Hikmat, akal budi menyertai melingkupi kami semua yang hadir pada hari ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala puji syukur kami panjatkan, kembalikan semuanya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini Saudara kita dapat berkumpul kembali. Kita mau belajar firman Tuhan melalui sebuah tema yang pagi hari ini kita dapatkan adalah menang atas iri hati dan kekecewaan. Sekali lagi saudaraku, tema kita adalah ditekankan tentang kecewaan dan iri hati. Mengapa demikian saudara? Ini sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Karena saudaraku, iri hati dan kekecewaan itu bisa melekat kapan saja dan kepada siapapun saja. Tidak pandang bulu saudaraku, baik kaya miskin besar kecil,
bisa iri hati dan kecewa, saudara. Oleh sebab itu, saya bisa analogikan, saudaraku, kalau iri hati dan kekecewaan ini adalah semacam, kalau di tanaman itu benalu, saudaraku. Parasit. Itu bisa melekat, saudara, di pohon-pohon benalu itu, ya parasit itu, dan itu tidak baik, saudaraku. Itu bisa merusak dan tidak sehat tanaman itu sendiri. Nah, itu di pohon, saudaraku. Namun saya mau katakan bahwa benalu, iri hati dan kekecewaan itu bisa melekat juga dalam diri manusia. Ya, ingat saudaraku, bukan kepada tanaman saja, benalu, iri hati dan kecewa itu melekat dalam pohon dan itu merusak, tapi bisa saya analogikan juga itu seperti pohon. Begitupun juga dalam diri manusia. Tidak pandang siapapun juga, benalu, iri hati, kecewa itu bisa melekat siapapun juga dan kapanpun juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudaraku, banyak hal yang bisa membuat kecewa seseorang, iri hati seseorang, dan itu sebetulnya hanyalah sebuah pilihan. Kalau pohon itu dilekati dengan benalu, pohon itu tidak bisa membersihkan dirinya supaya dia sehat. Saudara akan melihat pohon itu lama-lama jadi kering, rusak. Kenapa? Pohon tidak mempunyai daya kemampuan untuk membersihkan dirinya, kecuali yang punya ladang itu, saudaraku, membersihkan. Namun saudaraku, yang saya mau katakan beda dengan manusia. Kalau benalu parasit iri hati dan kecewa itu melekat, siapa yang membersihkan? Ya, kita sendiri. Diri kita sendiri yang mesti membersihkan, tidak ada orang lain. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, itu menjadi sebuah pilihan kita. Karena kecewa, iri hati itu bisa merusak diri kita. Pilihan saudara mau bersihkan itu benalu, iri hati dan kecewa, atau saudara pelihara seperti pohon yang tak berdaya untuk membersihkan dirinya sendiri. Tentu saya percaya bahwa saudara tentu memilih saudara sehat secara jasmani maupun rohani. Amin. Dan saudara akan bersihkan diri saudara sendiri dari benalu, iri hati dan kecewa itu, saudaraku. Nah, saudara, orang itu seringkali kecewa. Mengapa? Kalau saya renungkan melalui tema ini, orang seringkali kecewa itu bisa kepada sesamanya, saudara. Kecewa kepada teman kita, kerabat kita, saudara kita. Kita bisa kecewa dalam banyak hal. Karena kita seringkali kan bersentuhan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Satu waktu hanya oleh karena kata kita bisa kecewa. Jangankan ke orang lain. Di dalam anggota keluarga kita saja, saudaraku, kita bisa kecewa. Ya, saudaraku, bisa marah. Orang tua bisa kecewa terhadap anaknya yang diharapkan menjadi anak penerus orang tua. Mungkin dalam hati orang tua bisa kecewa. Oh, anakku kok gak bisa sesuai harapan saya. Saya punya rekan, saudaraku, seringkali kita berkumpul, orangnya termasuk orang terpandang, dia orang berada, tapi setiap kita berinteraksi, ada kata-kata yang saya serap, saudaraku. Dalam setiap perkataannya, dialognya, terbersit kekecewaan yang dalam di dalam dirinya. Dia kecewa kepada lingkungannya, dia kecewa terhadap keluarganya, dia kecewa kepada anaknya juga. Aduh, saya renungkan, orang yang sudah keberadaannya lebih dari rata-rata bisa seperti itu. Sementara saya renungkan, kuncinya kalau dia di dalam Tuhan, dia bisa mengucap syukur apapun yang dia hadapi dalam hidup ini, tidak perlu kecewa, apalagi berlarut-larut terus kecewa. Ya, saudara membiarkan diri saudara seperti pohon yang dilekati benalu bisa rusak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekecewaan itu bisa terjadi kapanpun dan kepada siapapun. Dalam keluarga mungkin kecewa terhadap suami saudara,
ya, yang sudah bersuami, ya gitu. Wah, nyatanya suamiku nggak sesuai harapanku waktu pacaran dulu ya. Dulu, waduh, perhatian sama sekali, luar biasa, ya diperhatikan. Kalau jalan dituntun, hati-hati, ada batu, jangan sampai kesandung gitu ya. Tapi kalau sudah punya anak 2, 3, wah kesandung malah di mata-matai. Kalau lihat itu ada batu gitu. Nah, saudara bisa kecewa sekalipun itu mungkin tidak terekspresi, terbersit dalam perkataan saudara. Saudara katakan kepada suami saudara, kecewa aku. Enggak. Tapi itu bisa terjadi. Nah, nanti kita akan cari solusinya, saudaraku. Bagaimana menghadapi kekecewaan itu? Atau suami bisa kecewa dengan istri. Wah, dulu tak kira pinter masak. Sekarang masaknya saya rasa asin gitu. Wah, jadi kecewa, asik gak enak. Enak di luar. No, ada kecewa. Gak bisa disembunyikan, saudara. Dan itu saya katakan memang manusiawi, gak apa-apa. Ya, manusiawi, saudaraku. Tapi yang saya mau katakan, jangan sampai hal kekecewaan itu berlarut-larut. Karena itu akan merugikan saudara sendiri secara fisik maupun kerohanian saudara. Hendaklah saudara lepaskan segala iri hati maupun kekecewaan yang bisa melekat sewaktu-waktu kepada saudara dengan diri saudara sendiri. Tentu melalui belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Luar biasa. Memang saudaraku, kekecewaan itu, benih itu seringkali ditabur bukan oleh orang lain. Orang sesama kita hanya sebagai sarana daripada iblis untuk menabur benih itu, ya, benih kekecewaan itu. Tapi saudara jangan nolak. Mengapa demikian? Karena saya mau katakan bahwa Tuhan yang saudara puji dan sembah, Yesus Kristus namanya, itu tidak pernah memberikan benih-benih kekecewaan dan iri hati itu. Itu hanya muncul dari diri saudara sendiri yang membuat sebuah pilihan. Aku kecewa sama dia. Ya kan pilihan saudara. Ya kan? Tapi Tuhan ingatkan, jangan itu berlarut-larut, itu merugikan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang saya mau katakan bahwa Tuhan itu memberi hal yang baik bagi anak-anaknya. Sebagaimana Bapa memberikan yang baik dan keinginan harapan kepada anaknya, demikian Tuhan. Yang Tuhan berikan bukan benalu, kecewaan atau iri hati atau marah atau bagaimanapun yang dipakai iblis sebagai benih yang ditabur kepada manusia. Tapi Tuhan berikan yang terbaik, itu adalah buah roh. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bacakan daftar buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5:22 ayat 23. Singkat, kalau itu tema menang atas iri hati dan kekecewaan. Tapi Tuhan tidak berikan hal itu. Yang Tuhan berikan adalah buah roh, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu saudaraku yang dikasih, tidak ada hal-hal apapun, hukum apapun yang menentang hal itu. Dan itu yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Mengapa? Supaya satu waktu saudara diproses terus menjadi sempurna, sama seperti Kristus itu sempurna. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tema kita tentang iri hati dan kekecewaan, saya mendapatkan sebuah dalil saudaraku yang tertulis dalam, saudara bisa temukan di dalam KBBI, di kamus-kamus yang saudara dapatkan. Apa itu iri hati? Iri hati adalah merasa kurang senang hati melihat kelebihan orang lain. Itu iri hati. Apa iri hati? Yaitu merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Nah, maksudnya begini, melihat temannya kok berhasil, jadi iri. Aku kok gak berhasil ya? Atau ada saudara, teman saudara yang merasakan diberkati, saudara iri. Apakah itu menyelesaikan? Tidak, saudara. Sekalipun saudara hidup dalam iri hati sepanjang hidupmu, itu tidak akan menyelesaikan apa yang kau inginkan. Karena definisi daripada iri hati adalah
merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya bisa cemburu, bisa sirik, dan bisa dengki hati. Lalu kalau tema kita adalah tentang kekecewaan, saudaraku, apa itu kecewa? Kalau kecewa itu definisinya adalah perasaan akan ketidakpuasan karena keinginan, harapan, dan atau sesuatunya tidak terwujud sesuai harapan kita. Nah, itu kekecewaan. Saudara punya harapan, tapi gak sesuai dengan harapan saudara. Saudara punya keinginan, gak sesuai dengan keinginan saudara. Akhirnya timbul kekecewaan. Siapa yang dapat mendapatkan kekecewaan itu? Saudara dan saya sendiri. Karena sudah saya katakan awal bahwa kekecewaan itu adalah sebuah pilihan. Tuhan tidak pernah berikan itu. Amin. Tapi pilihan saudara. Kalau saudara ingin terus kecewa, aku kecewa sama si itu, aku kecewa sama dia, oh ngomongnya gak enak, oh kecewa dengan dia, sudah menyinggung aku, kecewa dan kecewa. Bahkan sampai kepada keluarga sendiri saudara kecewa. Saya berkatakan itu pilihan saudara dan saya. Namun Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Nah, tema kita saudaraku adalah kita mesti menang atas iri hati dan kekecewaan. Saudara tidak bisa ambil nasihat dari diri saya, tapi saudara dan saya sedang belajar mengatasi iri hati dan kekecewaan itu dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi saudara mendapatkan sesuatu yang sempurna kalau saudara mengalahkan iri hati dan kekecewaan melalui konsep kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang membuat seseorang iri hati dan kecewa? Apa yang membuat seseorang itu kecewa? Nah, kita saudara akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang kita belajar dari sebuah tokoh yang namanya Yohanes. Kita bisa baca Matius 11 ayat 2 sampai 6. Cepat. Matius 11 ayat 2 sampai 6 berkata seperti ini. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Selanjutnya Yesus menjawab kepada mereka, murid-muridnya yang diutus Yohanes itu tadi, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes. Waktu itu Yohanes ada di dalam penjara, ya. Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, katakan kepada Yohanes, yang kamu dengar dan kamu lihat. Ya, dengar dari Yesus dan kamu lihat apa yang Yesus sedang lakukan. Lanjut. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari sosok Yohanes ini. Bagaimana kita dapat menang atas kekecewaan itu? Saudara, yang pertama, kekecewaan itu bisa timbul karena kondisi terbelenggu, kondisi terpenjara. Seperti siapa? Seperti Yohanes yang dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang Kristus. Jadi yang pertama, mengapa kekecewaan itu bisa timbul? Karena kondisi seseorang yang terpenjara hidupnya. Artinya pada waktu itu kebebasan Yohanes, kan Yohanes itu rasul daripada Kristus Yesus. Ada 12 rasul yang diutus untuk memberitakan kabar baik. Tapi salah satunya Yohanes ini yang tertangkap dan dia di penjara. Dan pada waktu itu saya bisa membayangkan tentu Yohanes bisa kecewa kepada Yesus. Jangankan saudaraku, kita sudah katakan kita bisa kecewa kepada sesama kita. Oleh karena perkataan kita, oleh karena perbuatan kita yang dianggap menyakitkan dia kecewa. Jangankan kita, Yohanes pun bisa kecewa kepada Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, artinya waktu Yohanes mengirimkan muridnya kepada Yesus, ya, waktu dia di dalam penjara, dia kebebasan Yohanes itu sedang terpenjara.
kebebasannya sedang terbelenggu. Maka timbullah saudaraku kekecewaan kepada Yesus. Alasannya apa? Tentu saudaraku, Yohanes punya alasan. Dia akan berkata dalam hatinya, aku kecewa kepada Yesus. Yesus di luar kan banyak melakukan mujizat. Dia bisa menolong orang sakit jadi sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Masa saya dalam penjara gak bisa tolong saya? Oh, kecewa. Kan begitu saudara. Kecewa. Jadi kekecewaan seseorang bisa timbul karena hidup saudara dan saya, kalau saudara kondisi saudara terbelenggu, terpenjara. Apa saja saudaraku? Saya berikan contoh-contoh seperti Yohanes. Kalau hidup seseorang terpenjara akan muncul kekecewaan itu. Markus 10 ayat 22. Coba. Saya berikan contoh lagi. Mengapa kekecewaan itu bisa timbul? Markus 10 ayat 22 berkata, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak harta kekayaannya. Nah, ceritanya saudaraku, ini adalah cerita anak muda yang menggebu-gebu ingin mengikut Yesus. Tapi apa? Saudara, tertulis dengan jelas dalam Alkitab, ada kekecewaan yang timbul karena apa? Dia kaya. Sehingga dia tidak menjadi ikut Yesus. Apa sebab? Kekayaannya. Artinya saudaraku, sesuatu yang melenggu seseorang seperti harus bisa membuat kekecewaan. Saya katakan anak muda ini juga dia terbelenggu dengan kekayaannya. Amin. Dia terbelenggu dengan kekayaannya. Dia kecewa kepada Yesus. Mengapa? Aku mau ikut Yesus, tapi dia gak mau tinggalkan kekayaannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita pun mungkin bisa kecewa karena harta kita. Terlalu banyak pungutan dalam gereja ini. Minta ini lah, minta itu, minta ini, minta itu. Berkaitan dengan apa? Dengan uang kita, dengan kekayaan kita. Mesti kasih ini, kasih itu. Saudara, kita tidak sadar. Mungkin tidak saudara, mungkin orang lain saudaraku bisa kecewa. Kalau di sini kok banyak sekali membuat aku kecewa kan. Eman saudaraku, saya bekerja, kumpulkan, mesti. Wah, seperti anak muda ini. Ya, kadang kita tidak sadar, kekayaan pun bisa membuat kecewa. Sekaya apapun manusia, namanya kekecewaan itu bisa ditanam oleh iblis sebagai penanggung parasit yang menggerogoti dia. Saudaraku, itu orang kaya saudaraku, bisa menimbulkan kekecewaan. Lalu apa lagi? Ya, kebalikannya saudaraku. Amsal 30 ayat 8-9. Oke, cepat. Amsal 30 ayat 8-9. Dikatakan begini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Artinya saudaraku, kalau kaya itu bisa juga menimbulkan penyebab kekecewaan karena dia tidak tahu. Tapi kemiskinan pun juga demikian. Jadi Tuhan berikan saudara dan saya mencukupkan diri supaya saudara kalau kenyang, saudara tidak berkata, siapa Tuhan? Yang menyangkal Tuhan. Kalau kenyang, ya saudara kan menjadi bagian menyangkal dan berkata Tuhan, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Artinya bisa kecewa. Tuhan gak berkati aku, lebih baik aku mencuri, kan gitu. Ya, kenapa? Karena dia kecewa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kita mau solusinya untuk keluar dari penjara yang mengikat Yohanes, yang membuatkan dia muncul kekecewaannya kepada Yesus. Ada firman Tuhan yang menasihatkan kepada saudara dan saya untuk terlepas dari penjara, kondisi apapun saudara. Baik secara fisik saudara terpenjara, atau secara kondisi saudara kaya memenjarakan saudara, atau miskin pun memenjarakan saudara, membuat saudara kecewa. Solusinya adalah, lihat kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Supaya saudara terlepas dari kondisi yang memenjarakan seseorang.
Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang lain mendengarkan mereka. Lanjut. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Apa kuncinya Paulus dan Silas bisa terlepas dari penjara? Berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Mestinya Yohanes begitu, seperti Paulus dan Silas. Jangan dia kecewa kepada Yesus. Dia berpikir Tuhan bisa sembuhkan, tolong orang lain, menyembuhkan orang lain, kok gak bisa tolong aku. Mestinya seperti Paulus dan Silas ini, dia berdoa memuji, maka terjadi kuasa yang dahsyat. Dia terlepas dari belenggu saudara. Demikian juga saudara dan saya. Kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kekecewaan itu membelenggu engkau, kondisi kekayaan membelenggu engkau, kemiskinan membelenggu engkau, apapun membelenggu engkau, memenjarakan engkau, berdoalah, memuji Tuhanlah. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Nah, sekarang saudara yang dikasih, pertanyaan saudara dan saya pasti, bagaimana dapat terlepas dari kondisi yang memenjarakan Tuhan? Yaitu saudaraku, tentu kita berdoa dan memuji Tuhan. Dan ada sebuah hal saudaraku yang perlu kita ketahui saudaraku. Mengapa kekecewaan itu dapat muncul? Ya, saudaraku, dalam firman Tuhan saudaraku, kita melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita ketahui mengapa seseorang itu mengalami kekecewaan. Yang pertama saudaraku, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah kedangkalan pengenalan akan Tuhan. Coba dibuka Matius 11 ayat 3. Penyebab dari munculnya kekecewaan kepada Tuhan adalah kedangkalan pengenalan akan Tuhan sehingga dia kecewa. Kita lihat saudaraku, ayatnya Matius 11 ayat 3. Ditulis begini. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama yang membuat kekecewaan itu adalah kondisi yang memenjarakan seseorang sehingga dia merasa dikecewakan. Hal yang kedua adalah kedangkalan pengenalan akan Tuhan. Itu bisa membuat seseorang kecewa karena kedangkalan mengenal Tuhan yang sudah puji sembah. Lamanya seseorang menjadi Kristen tidak menjamin bahwa dia mengenal Yesus Tuhan secara dalam. Oleh sebab itu kita perlu memperdalam firman, mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa? Supaya kekecewaan itu tidak timbul. Kalau saudara timbul kepada sesama masih bisa ditoleransi. Tapi kalau hidup orang percaya sudah kecewa kepada Tuhan, ini yang luar biasa. Oleh sebab itu hal yang kedua yang kita perlu ketahui yang membuat seseorang itu kecewa adalah karena kedangkalan pengenalan akan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Kedangkalan pengenalan akan Tuhan. Matius sudah berkata, engkaukah yang akan datang, ataukah haruskah kami menantikan orang lain? Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat pertanyaan seperti itu diajukan kepada Yesus. Padahal sekelas murid Yesus atau Rasul Yohanes itu mestinya tidak mengeluarkan perkataan itu. Mengapa demikian? Karena memang kedangkalan pengenalan akan Yohanes sehingga dia bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, saudara-saudaraku,
Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 9. Artinya lamanya waktu seseorang tidak menjamin. Yohanes 14 ayat 9. Coba, ini buktinya, saudaraku. Yohanes 14 ayat 9 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama kamu bersama-sama aku. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku, kata Yesus. Ya, siapa Filipus? Murid Yesus. Salah satu yang diutus dari 12 itu. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Nah, artinya tidak menjamin lamanya seseorang atau jabatan seseorang untuk mengenal Tuhan. Lalu, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi saudaraku, pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang bisa memalukan orang percaya sendiri akan ketidakpercayaan kepada Yesus Tuhannya disampaikan ya oleh Yohanes. Dan itu jangan sampai terjadi dalam diri kita yang membuat saudara bisa kecewa mengiringi Yesus. Amin. Jadi saudara harus dalam mengenal Yesus. Jangan sampai karena kedangkalan saudara mengenal Yesus, saudara bisa terjerembab seperti Yohanes. Dia kecewa kepada Yesus. Ya, kita melihat pengenalan yang benar itu melebihi segalanya sebetulnya. Kalau saudara mengenal Yesus dengan benar, ya saudara tidak akan bagaimanapun situasi apapun yang menjerat saudara, saudara tetap kuat. Karena saudara kenal. Filipi 3 ayat 8, coba. Filipi 3 ayat 8. Nah ini orang yang kenal betul saudara. Siapa Yesus itu? Filipi 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi orang kaya saudara. Orang punya segalanya. Dia bisa katakan mengeluarkan sebuah statement semua rugi kalau dibanding dengan pengenalan Tuhan. Tapi Yohanes apa? Dia dangkal dalam pengenalan. Khusus konteks ini saudara. Ya dikatakan rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mengapa pertanyaannya? Karena dia kenal betul siapa Yesus itu. Haleluya. Dia kenal betul saudara. Rasul Paulus penulis ini. Dia tahu. Dia tidak merasa rugi mengenal Yesus. Karena dia mengenal sangat dalam. Tidak dangkal seperti Yohanes. Sehingga mengeluarkan pertanyaan. Gak tahu siapa Yesus. Tapi Paulus luar biasa. Dia anggap rugi semuanya. Karena pengenalan akan Yesus. Haleluya. Bagaimana solusinya? Supaya kita tidak dangkal. Tentu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Sebab seringkali saudara orang Kristen ditanya siapa Tuhanmu? Gak tahu. Katanya waktu di gereja katanya sih namanya ini. Katanya saudaraku. Dia tidak mengenal Tuhan yang benar karena dia tidak tahu firman Tuhan. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dikatakan seperti ini. 1 Yohanes 5 ayat 20 akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada saudara dan saya. Amin. Memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Amin. Jangan salah. Kalau orang tanya nanti katanya nama Tuhan saya katanya. Jangan saudara. Saudara tahu betul ya. Pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar ya, bukan yang palsu. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Namanya Yesus. Jadi kalau ada yang tanya jangan keliru lagi loh. Jangan nanti sama Tuhanmu Mbak Iki, Mbak Iku. Gak boleh. Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Luar biasa saudara. Jadi saudara, hal yang kedua. Mengapa Yohanes kecewa?
Mengapa saudara bisa kecewa dalam hidup ini? Bukan juga sesama manusia, tapi bisa kecewa kepada Tuhan. Satu, saudaraku. Yang pertama adalah karena yaitu kondisi yang memenjarakan saudara mungkin membuat saudara kecewa. Atau kedua, kedangkalan saudara dan saya karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, dan firman Tuhan sudah menasihatkan kepada saudara bahwa kita mesti mengenal yang benar, di dalam yang benar Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara di luar ada orang tanya, saudara sudah bisa jadi apologet Kristen karena saudara tahu tentang firman Tuhan. Ya, apologet Kristen itu adalah ilmu tentang mempertahankan iman saudara. Ya, pada zaman ini saudaraku banyak penyesat-penyesat yang bisa memelintir, merusak iman saudara, membelokkan arah saudara, bahkan mungkin membawa saudara untuk tidak mengakui ketuhanan Yesus. Ada pengajaran-pengajaran banyak di luar, tapi saudara sudah menjadi apologet yang benar, tahu firman Tuhan, saudara dengan lugas bisa menjawab Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Luar biasa, sehingga saudara tidak kecewa. Apapun yang terjadi, saudara tidak akan kecewa. Haleluya. Ya, karena saudara mengenal yang benar, saudaraku. Ya. Selanjutnya, saudaraku, ya. Selanjutnya, hal yang ketiga, hal yang membuat kecewa seseorang, yaitu tentang karena kegagalan memahami rencana Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Kegagalan memahami rencana Tuhan itu bisa mengakibatkan kekecewaan. Hati-hati saudaraku, jangan saudara hanya memahami rencana Tuhan itu, kalau ikut Tuhan itu pasti diberkati. Ya, jangan pastinya itu. Kalau ikut Tuhan itu pasti disembuhkan. Jangan pastinya itu. Saudara sudah membatasi kuasa Tuhan. Ya. Rencana Tuhan tidak sedangkal dan semiskin itu, saudara. Kita harus memahami misi Tuhan jauh ke depan, bukan hanya sebatas hal fisik. Ya, janji-janji dalam pemberitaan firman Tuhan yang mesti diberkati, ditolong, memang Tuhan punya kuasa itu. Tapi saudara jangan terjebak di situ, karena itu akan membuat saudara dan saya kecewa. Tapi saudara benar-benar memahami Tuhan, memahami rencana Tuhan yang jauh lebih kekal itu. Apa itu? Ya. Karena apa? Yohanes itu dia kecewa karena dia salah satunya yang ketiga ini tidak memahami rencana dan rancangan Tuhan. Kita lihat dulu Yeremia 29, hampir selesai. Yeremia 29 ayat 11. Ya, kita mesti memahami dan tahu rencana Tuhan. Ya, sebab aku ini mengetahui, ini Tuhan sendiri yang berkata, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu yang duduk di sini. Ya kan gitu, enak saudaraku. Enak, firman Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara memahami, dikatakan sebab Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai saudara dan saya. Oh, luar biasa. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan sudah, bukan kata saya. Yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan cuma diberkati tok. Nah itu. Bukan hanya ditolong disembuhkan tok. Nah itu saudara. Tapi jauh lebih daripada itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan rancangan-rancangan, dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, sekalipun bisa orang celaka, tapi pasti Tuhan tolong. Amin. Ya, saya sudah pernah alami, saudara, pasti Tuhan tolong. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bukan hanya di dalam dunia ini, saudara. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu adalah rancangan yang penuh harapan. Hari depan. Maksudnya apa? Ada kehidupan setelah kematian kita di bumi ini. Kita punya harapan. Oleh sebab itu saudaraku,
Jangan sampai kita kecewa karena kita tidak memahami rancangan yang benar daripada Tuhan datang ke dunia ini. Kalau cuma berkat kekayaan, lalu banyak loh orang yang lebih kaya dari kita, betul? Ya, jadi itu adalah sebuah pemahaman yang salah. Ya, banyak salah. Jadi yang benar adalah memahami rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan masa depan yang bahagia. Nah, ketiga hal itu saudaraku yang membuat seseorang kecewa, silakan pemain musik. Jadi tiga hal yang itu pasti harus kita ketahui. Yang membuat seseorang itu kecewa karena hidupnya terpenjara, kondisinya terpenjara, mungkin terpenjara dengan kekayaan, kemiskinan dan lain sebagainya. Dan kita harus dapat keluar dari penjara itu dengan berdoa dan memuji Tuhan. Hal yang kedua, orang bisa kecewa karena kedangkalan pengenalan akan Tuhan, saudaraku. Bahkan ditanya siapa Tuhanmu, kita gak bisa jawab, atau malu, atau memang gak tahu, saudaraku. Jangan, saudaraku, kita jangan sampai dangkal mengenal Tuhan, saudaraku. Tapi kita harus kenali Tuhan yang benar. Siapa pertanyaan Tuhan yang benar? Yesus Kristus Tuhan namanya. Itu jawabannya, amin. Yesus Kristus Tuhan namanya. Hal yang ketiga, ya saudaraku, kegagalan memahami rencana Tuhan seperti Yohanes. Ya, dia gagal memahami, hanya sebatas pertolongan secara fisik, dilepaskan dari penjara. Padahal Tuhan punya rancangan untuk hari depan yang lebih bahagia. Haleluya. Oleh sebab itu, pahami rencana Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa renungkan firman Tuhan ini sambil kita nyanyikan satu pujian yang berkata, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Mari saudara, saya sudah bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan ini sambil kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Makasih buat firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Sebab Engkau
Tuhan yang layak diagukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau layak disembah, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan, sungguh Engkau layak diagungkan, sebab Engkau Yesuslah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu, Engkau layak diagungkan, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan bagi-Mu. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, puji nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, supaya hidup kami terus disempurnakan menjadi sempurna seperti Kristus. Sebab itulah firman-Mu. Ajar kami dalam hidup ini, supaya hidup kami tidak terus hidup di dalam kekecewaan ataupun hal-hal yang negatif yang ditabur oleh iblis menjadi benih-benih benalu parasit dalam hidup kekristenan. Tapi biarlah hidup kami senantiasa kami mengenal Allah yang benar, kami memahami rencana-Mu yang dahsyat dalam hidup kami, dan kami melepaskan segala belenggu-belenggu kami yang memenjarakan kami sebagai benalu-benalu yang mengikat kami. Tapi Roh membebaskan kami sehingga kami hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan